Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya berada di ladangnya Pak Eko. Beliau ini adalah petani sayur mayur, buah-buahan, horti, dan juga beliau adalah peternak sapi, penggemukan sapi. Beliau ini cukup keren dan alhamdulillah saya bisa berteman berguru dengan beliau sedikit di sini ya. Dan di sini untuk mencapai kebun Pak Eko ini teman-teman, kita melalui jalur off-road yang cukup ekstrim ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah di puncak gunung teman-teman. Di puncak gunung, puncak perbukitan lah. Perkampungan ada di bawah sana, jalanan ada di bawah sana ya. Dan jalannya cukup ekstrim. Apalagi kita kalau pakai motor dengan ban kota, bannya yang bulat gitu, tidak ban yang untuk off-road. Di sana ada tanjakan yang harus kita lalui untuk mencapai ke kebun ini ya. Dan kalau kita pakai ban kota, ya sudah, jalan di tempat motor kita. Tapi alhamdulillah dengan sedikit digosok-gosok tembus juga sampai di sini. Oke teman-teman, jadi Pak Eko ini beliau bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman ya, sayuran, buah-buahan, bahkan rumput untuk pakan sapi beliau kembangkan di kebun ini. Ya. Dan kita bisa ketahui ternyata para petani itu sangat cerdas, sangat hebat. Ya. Dalam satu kali mengolah media tanam, mengolah tanah begitu, mereka bisa melakukan penanaman sampai 3 kali ya. Artinya satu kali mengolah tanah, mereka bisa 3 kali penanaman dengan tanaman yang berbeda, tentunya dirotasi. Tujuan merotasi atau mengganti tanaman adalah untuk memutus mata rantai hama salah satunya, dan juga mungkin kebutuhan unsur hara yang ada di dalam media tanam itu tidak terporsir oleh satu jenis tanaman. Misalnya mereka mengolah tanah ya, mereka mengolah tanah satu kali. Tanaman pertama mereka menanam dengan jenis tanaman tomat. Tomat selesai panen, tanpa diolah tanahnya langsung ditanam dengan tanaman jenis kedua di tempat yang sama, mungkin begitu ya, di media tanam yang sama begitu, dengan tanaman timun. Timun selesai panen, mereka ganti dengan buncis atau dengan jenis lain. Yang penting dalam 3 kali penanaman, mereka menanam dengan 3 jenis varian yang berbeda. Begitu. Cerdas juga para petani ini. Mungkin ini baru saya ketahui begitu ya, setelah saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan para petani, dengan Pak Eko dan kawan-kawan begitu. Mungkin ilmu ini sudah dari dulu kali, tapi karena kita baru tahu sekarang dan kita merasa takjub sekali. Ternyata petani-petani itu sangat cerdas begitu. Oke, sebelum kita keliling-keliling lagi melihat sekarang ini ada tanaman apa saja di kebun Pak Eko ini, kita lihat dulu penghuni dari pondokan Pak Eko ini. Yang pasti ada kucing yang sangat banyak sekali di sini. Salah satu andalan dari kebun Pak Eko. Terus ada lagi petani yang saya kenal di Muara Badak, namanya Pak To. Salah satu andalan mereka adalah menanam pepaya California, teman-teman. Pepaya California. Kita lihat pepaya California ini dengan umur setinggi ini saja, baru dengan tinggi pohon semeteran, buahnya sangat lebat sekali. Ya. Sangat lebat sekali. Bahkan sejak mereka masih di sini nih. Di sini
ini sudah berbuah nih, gitu. Dan kata Pak Eko, umur dari pepaya ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun dan produktivitasnya cukup bagus. Sangat keren sekali. Buahnya juga sangat lebat. Sehingga beliau pernah menyarankan kepada saya, kalau memang mau bertani, salah satu yang cukup bagus pasarnya, cukup bagus produktivitasnya, bagus hasilnya adalah dengan menanam pepaya California ini, teman-teman. Ya, ini bisa jadi tanaman utama, bisa jadi tanaman pagar, kata beliau. Untuk saat ini, beliau menanam ini hanya sebagai tanaman pagar bahasanya. Hanya ada di pinggiran-pinggiran kebun, ya. Sementara yang di tengah-tengah kebun seperti ini tanaman utamanya. Misalnya sekarang yang ada adalah pare. Nah, pepaya ini beliau tanam di pinggiran tanaman pare itu, kebun pare. Begitu. Tapi jumlahnya cukup banyak. Kalau tidak salah ingat beliau bilang sekitar 200-an pohon. Dan bagi saya itu sangat banyak ternyata, walaupun bukan jadi tanaman utama, hanya sebagai tanaman pagar, kata beliau. Ya. Cerita lain dari Pak Toh yang ada di Muara Badak, saya katakan tadi di awal, beliau pernah menanam pepaya California ini sebagai tanaman utamanya, dan satu kali panen beliau bisa buat rumah. Dan rumahnya cukup mewah, saya lihat. Itu di Muara Badak. Dan juga ada teman saya, salah satunya teman-teman dari Duta Petani Milenial Kalimantan Timur, namanya Mas Miko. Beliau adalah salah satu duta petani milenial yang fokus dalam budidaya pepaya, ya. Sehingga nanti kalau mau belajar tentang budidaya pepaya, saya sudah punya beberapa nama begitu ya untuk belajar. Mereka yang sudah lebih dulu, yang sudah expert lah di bidang pepayaan begini. Saya suka sekali dengan pepaya California ini, teman-teman. Bentuknya lucu ya, keren begitu. Kekar, padat, manis, mulus sekali. Bentuknya lonjong begini. Keren sekali. Semoga nanti bisa kita kembangkan juga di Mas Tani Farm ya. Selain jambu kristal, kita coba akan juga tanam pepaya seperti ini, insya Allah. Pepaya California ada 2 bentuk, teman-teman. Bentuk yang pertama yang lonjong seperti ini hitungannya lonjong ya. Dan ini adalah bentuk yang ideal, bentuk yang bagus, yang lonjong seperti ini. Tetapi ada juga bentuk yang bulat ya, bentuk yang bulat seperti ini. Ini terkategorikan bentuk yang kelas 2. Yang kelas 1 yang grade A itu yang seperti itu, ini grade B begitu ya. Dia bentuknya lebih bulat, kurang lonjong ya. Tetapi untuk segi rasa, tekstur sama, hanya beda di bentuk saja. Produktivitas juga mungkin sama ya, hanya saja beda di bentuk saja. Oke. Tetapi yang lebih ideal adalah yang lonjong seperti ini. Matang di pohon, teman-teman. Oke, baik. Ini sudah cukup panas. Kita juga sudah cukup mengeksplorasi kebun dari Pak Eko.
Kita kembali ke pondokan dulu. Itu ya teman-teman ya. Jadi dunia pertanian itu menenangkan hati kayaknya, mengadamkan kepala, mencerahkan penglihatan. Doakan semoga kelak ke depan saya bisa menjadi petani milenial yang sukses, menjadi petani yang makmur, menjadi petani yang kaya insya Allah. Dan semoga semua petani-petani kita juga bisa menjadi petani yang makmur, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.